Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neta Desiana Fitraningsih, NIM P1712019-35054. Saya dari kelas 1B Anak Farma. Rekristalisasi merupakan teknik umum yang sering digunakan dalam proses pemurnian suatu senyawa atau suatu padatan. Prinsip dasarnya yaitu kelarutan suatu senyawa dalam suatu pelarut biasanya naik seiring dengan naiknya temperatur, yang berarti bahwa kelarutan tersebut juga tinggi di dalam pelarut panas. Kemudian, pembentukan kristal kembali dilakukan dengan pendinginan larutan hingga tercapai keadaan di atas jenuh. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah beaker glass, pompa vakum, kaca arloji, oven, spiritus, kaca aspes, botol semprot, kertas saring, spatula, corong Buchner, dan elemen vakum, serta kaki 3. Kemudian, pada percobaan ini kita menggunakan bahan yaitu yang akan direkristalisasi ada asetanilida dan asam benzoat. Kemudian dengan bahan tambahan yang digunakan yaitu aquades serta es batu. Selanjutnya yaitu adalah proses kerja. Yang pertama kita akan merekristalisasi asetanilida. Yang kita butuhkan adalah asetanilida sebanyak 5 gram yang akan dilarutkan dalam aquades yang telah dididihkan. Setelah aquades tersebut mendidih, asetanilida kemudian dimasukkan dan diaduk hingga semua asetanilida larut. Selanjutnya, ketika semua asetanilida sudah larut, kita harus pastikan semuanya larut ya. Selanjutnya yaitu dilakukan filtrasi dalam keadaan panas. Hal ini bertujuan agar padatan tersebut tidak mengkristal kembali sebelum difiltrasi dan dipisahkan dari pengotor-pengotornya. Bila tidak cepat dilakukan filtrasi pada keadaan masih panas, maka pengotornya dapat mengkristal kembali dengan kristal-kristal murni. Seperti itu. Pada proses filtrasi ini kita menggunakan corong Buchner karena corong Buchner terbuat dari keramik sehingga tahan terhadap panas. Kemudian di bawahnya kita menggunakan untuk wadah filtratnya kita menggunakan Erlenmeyer yang dihubungkan dengan pompa vakum. Hal ini bertujuan agar filtrasi berjalan lebih cepat sehingga tidak terjadi pengkristalan dahulu sebelum semua filtrat dengan residunya nanti terpisah. Kemudian di bawah Erlenmeyer tersebut, di sekeliling bagian bawah Erlenmeyer kita beri es batu sehingga filtratnya nanti cepat mendingin atau mengkristal. Dapat lihat pada gambar berikut. Setelah dilakukan filtrasi tersebut, dapat kita lihat juga di samping saya ini residu dan hasil filtrasinya. Untuk residunya memang terlihat coklat ya, itu suatu pengotor, yaitu pengotornya berupa minyak. Sedangkan dapat dilihat asetanilida murninya sudah lebih putih dari sebelumnya. Jadi dengan proses ini dapat kita lihat bahwa proses ini dapat memisahkan asetanilida dari pengotor-pengotornya yaitu yang berupa minyak. Pada percobaan pertama itu dapat kita ketahui tadi kita menggunakan asetanilida sebanyak 5 gram. Kemudian setelah direkristalisasi beratnya berkurang menjadi 3,0051 gram dan didapatkan juga residu pengotornya sebanyak 2,338 gram. Tentunya juga terjadi perubahan warna yang seperti saya sudah sebutkan dari padatan asetanilida sampelnya yang semula kekuningan berubah menjadi putih bersih. Kemudian yang kedua, sama kita cara kerja yang digunakan sama dengan saat kita melakukan percobaan dengan asetanilida. Hanya saja kita menggunakan sampel lain yaitu asam benzoat. Pertama, kita juga memerlukan asam benzoat sebanyak 5 gram dan aquades yang telah dididihkan, kemudian dicampur dan diaduk hingga semua asam benzoatnya larut. Selanjutnya, setelah asetanilida tersebut disaring lalu difiltrasi,
filtratnya kemudian kita pindahkan ke dalam beker gelas untuk didinginkan. Setelah dingin, kita lakukan kembali selanjutnya untuk setelah dilakukan penyaringan panas, sudah terpisah kan residu yang seperti tadi pada gambar, residu dengan filtratnya. Nah, untuk filtratnya itu kita pindahkan ke dalam beker gelas untuk didinginkan. Setelah terbentuk kristal-kristalnya, lalu dilakukan juga penyaringan yang kedua, yaitu filtrasi dingin. Kita hanya menggunakan kertas saringan saja dalam penyaringan ini. Setelah dilakukan penyaringan dan endapan serta filtratnya sudah terpisah, endapan tersebut kita cuci sebanyak 2 kali dengan Aquades untuk memastikan semua penguturnya sudah ikut turun. Setelah didapatkan endapan yang sudah dicuci tersebut, untuk memastikan lebih bahwa endapan tersebut telah terbebas dari Aquades atau pengutur-pengutur lainnya yang ada, kita lakukan pengovenan selama kurang lebih 20 menit. Proses yang terakhir kemudian endapan tersebut ditimbang untuk mengetahui perbedaan hasil ketika sampel itu belum dimurnikan dan setelah dimurnikan dengan proses rekristalisasi seperti itu. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui bahwa kita memiliki 2 sampel. Yang pertama yaitu asam benzoat dan acetaldehyde. Kita sudah melakukan percobaan dengan acetaldehyde. Yang kedua yaitu asam benzoat. Cara kerja yang digunakan pun sama. Kita juga membutuhkan asam benzoat sebanyak 5 gram yang kemudian dilarutkan ke dalam Aquades yang mendidih, diaduk hingga semua asam benzoat larut. Ketika asam benzoat semuanya sudah larut tersebut, kita lakukan pemisahan menggunakan corong Buchner seperti tahap sebelumnya yang kita lakukan pada acetaldehyde. Dan ketika filtrat dan residunya sudah kita pisahkan, filtratnya tersebut kita dinginkan dalam beker gelas. Ketika kristal asam benzoat sudah muncul, kita lakukan filtrasi kedua sehingga didapatkan filtrat dan residu atau endapannya tersebut. Nah, endapan tersebut kita ambil yang sebelumnya sudah dilakukan pencucian juga ya. Endapan tersebut kita oven sehingga didapatkan asam benzoat murni. Sekian merupakan penjelasan saya mengenai salah satu teknik pemisahan, yaitu teknik rekristalisasi pada pemurnian acetaldehyde dan asam benzoat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan beberapa kata yang mungkin kurang dipahami atau cara-cara kerja yang kurang dipahami. Sekian atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.